Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan, yang pertama jika menjumlahkan dengan penyebut yang sama, maka bisa langsung kita jumlahkan. Contohnya, 1/4 ditambah 3/4, karena kedua pecahan tersebut telah memiliki penyebut yang sama yaitu 4, maka bisa langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 3/4, hasilnya 4/4. Ingat, kalau pecahan bisa kita baca dengan pembagian. 4/4 itu sama dengan 4 dibagi 4, hasilnya 1. Yang kedua, jika menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Contoh pecahannya, 1/4 ditambah 2/5. Kita menyelesaikannya bisa dengan mengalihkan silang. Berarti dimulai dari sini, 1 dikali 5, lalu ditambah, karena dia operasi hitung penjumlahan, 2 dikali 4 per penyebutnya kita kalikan, yaitu 4 dikali 5. 1 kali 5 hasilnya 5, ditambah 2 dikali 4 hasilnya 8, per penyebutnya 4 dikali 5, 20. 8 ditambah 5 hasilnya 13, menjadi 13/20. Selanjutnya, untuk pengurangan bilangan pecahan. Jika mengurangi dengan penyebut yang sama, bisa langsung kita selesaikan. 9/4 dikurangi 3/4, memiliki penyebut yang sama yaitu 4. Jadi bisa langsung kita kurangi ya, 9 dikurang 3, hasilnya 6. Maka 9/4 dikurang 3/4, hasilnya 6/4. Yang kedua, jika mengurangi dengan penyebut yang berbeda. Contohnya, 11/3 dikurangi 7/5. Dengan cara yang sama, yaitu mengkalikan silang. Dimulai dari 11 dikali 5, dikurangi karena operasinya pengurangan, 7 dikali 3. Per penyebutnya kita kalikan, 3 dikali 5. Maka 11 dikali 5 hasilnya 55, dikurangi 7 dikali 3 hasilnya 21. Per penyebutnya 3 dikali 5, 15. Sehingga 15 dikurangi 21 hasilnya 34, dan 11/3 dikurangi 7/5 hasilnya 34/15. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Lihat, jika kita memperhatikan bilangan di atas itu terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, bilangan desimal, dan bilangan asli. Yang pertama, pecahan sejati. Apa itu pecahan sejati? Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Berarti dari bilangan-bilangan di atas yang termasuk dengan pecahan sejati adalah 1/2, 2/5, dan 4/7. Mengapa demikian? Kita perhatikan untuk pecahan 1/2 di sini. Jika kita melihat syarat dari pecahan sejati, yang pertama, pembilangnya harus kurang dari penyebut. Lihat, untuk pecahan 1/2, pembilangnya ini 1, penyebutnya 2. Benar ya? 1 dengan 2, 1 itu kurang dari 2. Maka syarat dari pembilang kurang dari penyebut terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Untuk pecahan 1/2, berarti FPB dari 1 dan 2 itu adalah 1. Benar ya? Begitupun untuk pecahan 2/5 dengan 4/7. Namun, jika kita perhatikan bilangan di atas, terdapat pecahan lainnya yang memiliki pembilang kurang dari penyebut, yaitu 2/4. Syarat pertama memang terpenuhi, namun lihat untuk syarat kedua. Pembilang dan penyebutnya harus memiliki FPB sama dengan 1. Namun, untuk bilangan 2
dan 4 memiliki FPB yang bukan 1, yaitu 2, sehingga 2/4 tidak termasuk pecahan sejati. Lalu untuk pecahan tidak sejati ialah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Maka yang termasuk pecahan tidak sejati adalah 6/5 dengan 5/2. Poin ketiga, bilangan campuran, yaitu campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Berarti yang termasuk pecahan campuran pada bilangan sebelumnya itu yaitu 1/2 dan 2/5. Pecahan campuran bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, dimulai dari 1/2, kita kalikan 2 dikali 1, lalu ditambah 1. Penyebutnya tetap ya, per 2. 1 dikali 2 hasilnya 2, ditambah 1 hasilnya 3. Maka 1/2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Begitupun untuk 2/1/5. Kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 2, lalu ditambah 1/5. Penyebutnya tetap. 2 dikali 5 hasilnya 10, ditambah 1, 11. Maka 2/1/5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/5. Jika dilihat dalam bentuk umumnya, apabila bilangan campuran C/A/B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, maka C/A/B itu bisa kita ubah menjadi C dikali B ditambah A/B. Nah, ini bentuk umumnya ya. Poin yang keempat yaitu bilangan desimal. Sistem bilangan desimal yaitu tersusun dari angka 0 sampai dengan 9. Jadi bilangan yang termasuk pada bilangan desimal dari bilangan sebelumnya adalah 0,5 dan 1,25. Poin yang kelima, bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Benar ya? Contohnya 5/100 dibaca 5%. Lalu untuk bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. 5/1000 dibaca 5 per mil. Sekarang kita memasuki latihan soal. Soal yang pertama, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. 2,4. 2,4 yang termasuk bilangan desimal, jika kita ubah dalam bentuk bilangan pecahan, lihat di belakang tanda koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Maka berubah menjadi pecahan yaitu per 10. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti dia per 10 ya. Pembilangnya bagaimana? Pembilangnya berarti 24. 24/10 sudah paling sederhana belum? Belum ya, kita sederhanakan lagi. Dia sama-sama dibagi 2. Sehingga 24/10 memiliki pecahan paling sederhana yaitu 12/5. Untuk soal yang kedua, 75%. Ingat, kalau persen itu dia memiliki pecahan dengan penyebut per 100. Berarti 75/100. Sudah paling sederhana belum? Belum ya. Jadi kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 25. Lalu penyebutnya juga kita bagi 25. Hasilnya adalah 3/4. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan hasil dari 7,5 dikurangi 25% ditambah 1, 2/5. Di sini, aku akan contohkan dengan mengubah seluruh bilangan menjadi pecahan desimal. Jadi, untuk menyelesaikan hasil berikut, kita harus samakan dulu. Boleh disamakan dengan bilangan desimal, lalu disamaratakan menjadi pecahan
biasa, bisa juga disamakan menjadi persen, itu pilihan ya. Tapi kali ini aku akan ubah menjadi pecahan desimal. 7,5 sudah menjadi pecahan desimal. Sekarang 25%. 25% itu kan 25 per 100 ya. 25 per 100 atau kita baca 25 dibagi 100. Hasilnya berapa? 0,25. Nah, lalu untuk 1/2 per 5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/2 per 5 itu kita kalikan 5 kali 1 5 lalu ditambah 2. 7 sama dengan 7 per 5. 7 per 5 atau 7 dibagi 5 mendapatkan hasil 1,4. Sehingga hasil dari 7,5 dikurangi 25% ditambah 1, 2 per 5 itu sama dengan 7,5 dikurangi 0,25 ditambah 1 per 1,4. Ya, 7,5 dikurangi 0,25 dapat 7,25. 7,25 di sini berarti 7,25 ditambah 1 per 1,4 hasilnya adalah 7,25 ditambah 1,4 hasilnya 8,65. 8,65. Contoh soal yang ketiga, Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah 1/3 kg. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Berarti penyelesaiannya kita harus cari dulu nih minyak goreng yang tumpah itu dengan mengurangi 1 kg, yaitu total minyak goreng dikurangi minyak yang tersisa, yaitu 1/3 kg. Karena mengurangi pecahan bisa kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Lihat, minyak goreng yang tersisa itu kan 1/3 kg memiliki penyebut 3. Maka 1 di sini kita ubah menjadi pecahan dengan penyebutnya per 3. Ingat, 1 itu didapat apabila kita membagi dengan bilangan yang sama. Berarti 1 itu senilai dengan 3/3. Jadi, 3/3 dikurangi 1/3 hasilnya adalah 2/3 kg. Jadi, minyak goreng yang tumpah adalah sebanyak 2/3 kg. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.